Halo, jumpa lagi dengan saya Verbum Veritatis. Saya akan membahas tentang kitab 1 Henok atau kitab Henok yang oleh banyak subscriber saya pada kolom-kolom komentar mengajukan pertanyaan mengenai status kanonikal dari kitab ini. Nah, memang kitab 1 Henok bukan hanya menarik untuk ditelaah, tetapi juga kalau orang mempelajari isinya, termasuk mempelajari sejarah penggunaannya di dalam sejarah gereja, pada akhirnya mereka akan tiba pada pertanyaan krusial, mengapa kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama. Nah, bagi saudara yang tidak terlalu familiar dengan studi mengenai kitab 1 Henok, saya akan memperlihatkan beberapa data tekstual yang memperlihatkan kemasuk akalan dari pertanyaan tadi. Pertama, Yudas pasal 1 ayat 6 dan ayat 14 berbicara secara positif mengenai Henok, bahkan mengutip dari kitab tersebut. Kedua, hampir semua bapa gereja merujuk secara positif juga kepada isi dari kitab 1 Henok. Sebut saja surat Barnabas, Justinus Martir, Clemens dari Alexandria, Origenes, Irenaeus, Tertullianus, Eusebius, Hieronymus, Epifanius, Hilari, Agustinus, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa bagian perjanjian baru yang lain tampaknya membuat alusi, rujukan tidak langsung kepada isi dari kitab 1 Henok. Misalnya Matius pasal 22 ayat 30, kata-kata Yesus kepada orang-orang Saduki yang mengajukan pertanyaan jebakan kepada dia. Yesus menyatakan bahwa di sorga orang tidak kawin dan mereka akan hidup seperti para malaikat. Kata-kata Yesus tersebut isinya mirip dengan yang terdapat di dalam kitab 1 Henok. Kemudian 1 Korintus pasal 13 ayat 1, kemudian 1 Korintus pasal 2 ayat 7, 2 Petrus pasal 2 ayat 4, dan Wahyu pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian yang terakhir, kitab 1 Henok diikut sertakan ke dalam kanon Gereja Ortodoks Ethiopia. Nah, dengan memperhatikan sejumlah data tekstual dan data sejarah tersebut, kemasuk akalan dari pertanyaan tadi menjadi sangat kuat. Mengapa kitab 1 Henok tidak diikut sertakan, tidak dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama? Bahkan saya menjadi tidak heran bahwa banyak orang mengajukan pertanyaan kepada saya, mengapa kitab ini tidak dianggap sebagai bagian dari kitab suci orang-orang Kristen. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin menyatakan bahwa ada sejumlah orang yang bahkan berargumentasi bahwa kitab 1 Henok berasal dari Henok sendiri. Artinya isinya berasal dari Henok yang namanya termaktub pada judul kitab tersebut. Nah, di dalam presentasi ringkas ini saya akan mengajukan setidaknya 4 pengamatan sejarah, baik itu berdasarkan bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti tekstual, bahwa memang kitab ini meskipun menarik dan berguna untuk dibaca, namun tidak dapat dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama atau tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Pertama, dari segi komposisi isinya, kitab 1 Henok bukan merupakan karya tunggal pada satu momen sejarah tertentu. Kitab ini sebenarnya merupakan koleksi dari sejumlah tulisan yang kemudian digabungkan menjadi satu, dikompilasikan menjadi satu, dan karena itu proses pembentukannya hingga mencapai tahap finalnya itu memerlukan satu jangka waktu yang banyak, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 abad. Nah, untuk menggambarkan maksud saya akan berikan deskripsi ringkas mengenai bagian-bagian yang terdapat di dalam kitab 1 Henok. Kitab 1 Henok terdiri atas 7 bagian. Yang pertama, yang disebut dengan The Book of Watchers, kitab para penjaga, itu terdapat di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 36. Nah, bagian ini merupakan semacam tafsiran terhadap Kejadian pasal 6 yang mengisahkan mengenai kejatuhan para malaikat yang menghampiri anak-anak perempuan yang manusia lalu melahirkan keturunan-keturunan. Henok diangkat ke surga, kemudian diberikan semacam kata-kata profetik untuk bernubuat mengenai penghakiman terhadap para malaikat yang jatuh itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, The Book of Parables atau kitab perumpamaan. Kitab ini terdapat di dalam pasal 37 sampai dengan pasal 71. Ini adalah bagian terpanjang yang berisi 3 perumpamaan mengenai penglihatan Henokh semasa ia diangkat ke surga. Henokh diberi penglihatan mengenai sosok mesianik yang akan datang yang dikenal dengan beberapa sebutan. Anak manusia, kemudian yang terpilih, the chosen one, yang diurapi, anointed one, yang benar, righteous one. Itu adalah sebutan-sebutan untuk figur atau sosok mesianik yang akan datang yang terdapat di dalam The Book of Parables pasal 37 sampai dengan pasal 71. Kemudian yang ketiga, The Book of Luminaries atau kitab astronomi terdapat di dalam pasal 72 sampai dengan pasal 82. Dan menurut para pakar ini adalah bagian terawal yang paling awal ditulis. Dan bagian ini secara khusus bicara tentang sistem dan hukum-hukum astronomis. Yang keempat adalah The Dream Visions atau kitab penglihatan mimpi pasal 83 sampai dengan pasal 90. Nah, tahun penulisan bagian ini berkisar antara tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan 160 sebelum Masehi. Di sini Henokh menyatakan kepada Metusala putranya mengenai 2 mimpi profetik. Yang pertama mengenai air bah yang terjadi pada masa Nuh, dan yang kedua kisah alegoris mengenai sejarah manusia dimulai dari masa Adam sampai dengan pemberontakan Makabean pada abad kedua memasuki abad pertama sebelum Masehi. Lalu bagian ini diikuti dengan penghakiman terakhir. Yang kelima adalah di Epistle of Enoch atau surat Henokh, terdapat di dalam pasal 91 sampai dengan pasal 105. Bagian ini berisi nasihat-nasihat Henokh agar tetap hidup setia dan benar di tengah-tengah generasi yang jahat. Yang keenam, The Book of Noah atau kitab Nuh, terdapat di dalam pasal 106 dan pasal 107. Bagian ini merupakan kisah mengenai kelahiran Nuh yang tidak biasa, termasuk wajah dan rambutnya yang putih dan bercahaya atau bersinar. Kemudian bagian yang terakhir disebut Another Book of Enoch, kitab Henokh yang lain, terdapat dalam pasal terakhir, pasal 108, yang berisi nasihat-nasihat tambahan dari Henokh kepada putranya Metusala mengenai penghakiman Allah yang terakhir yang akan terjadi pada akhir zaman. Jadi saudara lihat, itu adalah komposisi isi dari kitab Henokh yang mengindikasikan bahwa kitab ini sampai pada tahap finalnya itu tidak terjadi berdasarkan tulisan satu orang, melainkan tulisan sejumlah orang, dan proses pembentukannya menjadi tahap finalnya seperti yang kita punya sekarang itu memerlukan jangka waktu yang sangat panjang, dan rentang waktu yang ditetapkan oleh para scholar yang ahli mengenai kitab 1 Henokh itu berkisar antara tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan tahun 200 Masehi. Jadi kisaran waktunya itu mencapai kurang lebih 600 tahun, di mana inti dari kitab Henokh berasal dari periode atau masa pemberontakan Makabean yang terjadi sekitar tahun 200 sampai dengan tahun 100 Masehi. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kitab 1 Henokh adalah dokumen yang ditulis belakangan, dan tidak ada alasan valid untuk percaya bahwa Henokh sendiri yang namanya termaktub pada judul kitab ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa Henokh sendiri yang menulis kitab ini. Dan karena itu kitab 1 Henokh atau kitab Henokh harus dikategorikan sebagai bagian dari pseudepigrafa, artinya tulisan-tulisan yang mencantumkan nama orang-orang besar, nama-nama orang terkenal, meskipun bukan orang-orang itu adalah penulis dari kitab-kitab itu. Kitab 1 Henokh tidak diragukan adalah kitab pseudepigrafa. Yang ketiga, mari kita bicara tentang 3 divisi utama dari kanon Perjanjian Lama. Saudara harus tahu bahwa tidak ada bukti dari para penulis Yahudi yang paling awal, misalnya pada masa sebelum maupun pada masa proses kanonisasi Perjanjian Lama, tidak ada bukti bahwa orang-orang Yahudi menerima dan memasukkan kitab Henokh atau 1 Henokh ke dalam kanon Perjanjian Lama. Nah, seperti yang saudara ketahui, kanon Perjanjian Lama terdiri atas 3 divisi utama yang disebut
Tanak atau akronimnya adalah Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yang terdiri atas 22 kitab atau 24 kitab atau 39 kitab, bergantung bagaimana cara saudara menghitungnya. Meskipun isinya sama persis, walaupun angkanya berbeda. Jadi angka 22, angka 24 atau angka 39 seperti yang dimiliki orang-orang Kristen sekarang, itu tidak berarti bahwa isinya itu berbeda. Nah, mengenai 3 divisi utama dari kanon PL tersebut, misalnya kita bisa merujuk kepada kitab Sirak yang diterjemahkan oleh cucu dari Ben Sirak ke dalam bahasa Yunani sekitar tahun 130 sebelum Masehi. Nah, penerjemah dari kitab tersebut membedakan secara jelas antara Taurat itu sendiri dan nubuat-nubuat dan kitab-kitab lainnya. Nah, pernyataan itu adalah kutipan langsung. Pernyataan itu merefleksikan 3 divisi utama dari kanon perjanjian lama yang tadi sudah saya sebutkan. Artinya sampai pada tahun 130 sebelum Masehi, Paro pertama abad kedua sebelum Masehi, 3 divisi kanon perjanjian lama telah diterima sebagai sesuatu yang fix dan tidak ada indikasi mengenai keikutsertaan kitab 1 Henok atau kitab Henok ke dalam bagian dari kanon perjanjian lama event abad kedua sebelum Masehi. Kemudian kitab ini juga tidak dimasukkan ke dalam kanon baik oleh para penerjemah Septuaginta, LXX, termasuk juga teks Masoretik, teks berbahasa Ibraninya, termasuk juga, dan ini yang paling menarik, adalah komunitas Qumran. Mereka mengenal dan menganggap kitab Henok sebagai kitab yang dibaca dengan penuh hormat. Tapi komunitas Qumran yang literaturnya kita kenal sekarang dengan sebutan Dead Sea Scrolls juga tidak memasukkan kitab 1 Henok ke dalam kanon perjanjian lama. Satu lagi, menjelang akhir abad pertama, Josephus menulis Against Appian, dan di dalam Against Appian Josephus menyebutkan mengenai 22 kitab perjanjian lama. Dia sebutkan angka-angkanya, 5 kitab Musa, kemudian 13 kitab nubuat, dan 4 kitab terkait dengan hidup manusia. Nah, sekali lagi, angka-angka itu sebenarnya adalah cara perhitungan yang berbeda, karena misalnya 1-2 Samuel itu dihitung sebagai satu kitab, 1-2 Tawarik dihitung sebagai satu kitab, 1-2 Raja-Raja dihitung sebagai satu kitab, dan 13 nabi kecil dihitung sebagai satu kitab. Jadi mereka tiba pada angka yang berbeda dengan angka 39 yang kita punya sekarang, meskipun isinya tidak kurang dan tidak lebih dari yang kita punya sekarang. Dan sekali lagi, sampai pada akhir abad pertama, berdasarkan tulisan Josephus, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pun tidak memasukkan kitab 1 Henok atau kitab Henok ke dalam kanon perjanjian lama. Termasuk para penulis perjanjian baru, bahkan Yesus sendiri. Kalau saudara baca Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 45, terindikasi Yesus bicara tentang 3 divisi kanon perjanjian lama. Tapi ada satu bagian lain di dalam Injil Matius yang menarik untuk saya bacakan bagi saudara. Matius pasal 22 ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mezbah. Nah, saudara perhatikan, mungkin kalau saudara tidak mengerti backgroundnya, saudara akan tidak melihat koneksi antara ayat ini dengan kanon perjanjian lama. Perhatikan klausa dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia. Nah, di dalam perjanjian lama, pembunuhan terhadap Habel itu terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 15. Kemudian pembunuhan terhadap Zakaria anak Berekia terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi saudara perhatikan dari Kejadian sampai dengan kitab 2 Tawarik. Nah, kenapa ini berbicara mengenai rentang kanon perjanjian lama? Karena di dalam penyusunan kanon perjanjian lama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lebih awal, kanon perjanjian lama itu dimulai dengan kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab 2 Tawarik. Jadi sekarang saudara sudah bisa melihat bahwa kata-kata Yesus mengenai pembunuhan Habel dan pembunuhan dari Zakaria anak Berekia mengindikasikan mengenai rentang kanon perjanjian lama yang genap, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab 2 Tawarik. Dan sekali lagi, tidak terbukti
Tidak ada bukti sama sekali bahwa kitab 1 Henok atau kitab Henok dianggap sebagai bagian dari kitab suci Perjanjian Lama. Jadi baik dari segi kompilasi isinya, dari segi tahun atau rentang tahun penulisannya, maupun dari segi sejarah kanonisasi Perjanjian Lama sampai pada akhir abad pertama, kita tidak mendapatkan bukti dan tidak mendapatkan alasan sama sekali, apalagi alasan yang valid untuk percaya, apalagi mengusulkan bahwa kitab 1 Henok harus diterima sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama. Nah, itu saya baru bahas sampai dengan poin yang ketiga. Sekarang poin yang terakhir, poin yang keempat. Dan mungkin saudara tidak pernah aware akan poin ini. Kalau saudara membaca kitab 1 Henok, tadi saya katakan di dalam The Book of Parables, Henok berbicara mengenai figur atau sosok Mesias yang akan datang. Dan kalau saudara baca bagian tersebut, misalnya pasal 71 ayat 13 ayat 14, justru sosok Mesias itu atau figur mesianik yang akan datang itu, yang dijanjikan itu, tidak lain adalah Henok sendiri. Dan kepala segala abad datang bersama Mikael dan Rafael dan Gabriel dan Penuel dan ribuan malaikat dalam jumlah tak terhitung. Dan dia datang kepadaku, ku di situ adalah Henok, dan menyapaku dengan suaranya dan berkata kepadaku, engkau adalah anak manusia yang lahir untuk kebenaran, dan kebenaran berdiam di dalam engkau, dan kebenaran kepala segala abad tidak akan meninggalkan engkau. Saudara bisa membandingkan klausa atau penggambaran mengenai figur mesianik itu yang persis sama terdapat di dalam pasal 46 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, memang di dalam terjemahan kitab 1 Henok yang dikerjakan oleh Robert Henry Charles membuat satu terjemahan ketika menerjemahkan pasal 71 ayat 13 ayat 14 yang tadi saya bacakan. Charles menerjemahkan teks itu dengan kata ganti orang ketiga, sehingga memberikan indikasi bahwa Henok bicara mengenai sosok mesianik yang lain, bukan dirinya sendiri. Itu di dalam terjemahan kitab 1 Henok atau kitab Henok yang dikerjakan oleh Charles pada awal abad ke-20. Tetapi sebenarnya tidak ada bukti dari naskah kitab 1 Henok sendiri yang mendukung penerjemahan tersebut. Charles membuat terjemahan demikian karena sebenarnya dia sendiri merasa aneh kenapa Henok bicara tentang figur Mesias di masa depan, tapi kok bicara seakan-akan bahwa figur Mesias itu adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya Charles membuat teori bahwa mungkin ada bagian dari kitab 1 Henok yang hilang. Tapi sekali lagi tidak pernah ada bukti untuk teori tersebut. Dan para scholars yang melakukan studi intensif mengenai kitab 1 Henok di kemudian hari secara suara bulat menolak terjemahan Charles yang menerjemahkan engkau dengan kata ganti orang ketiga di dalam pasal 71 ayat 13 dan ayat 14. Jadi di dalam kitab 1 Henok, siapakah Mesias yang dijanjikan itu? Henok sendiri. Nah, sekarang pertanyaan, kalau saudara orang Kristen, bersediakah saudara hanya untuk 1 detik untuk percaya bahwa sosok Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama adalah Henok? Saudara bisa dipastikan akan menolak kesimpulan itu. Tapi faktanya memang itulah yang terdapat di dalam kitab 1 Henok, di dalam The Book of Parables. Dengan kata lain, isi kitab 1 Henok berkontradiksi dengan central klaim inti dari kekristenan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau saudara ingin berkontradiksi dengan dirimu sendiri, maka silahkan terus mengusulkan untuk memasukkan kitab 1 Henok ke dalam kanon Perjanjian Lama. Ringkasnya sekali lagi, kitab 1 Henok isinya berkontradiksi persis dengan klaim sentral kekristenan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena di dalam The Book of Parables, di dalam kitab 1 Henok, Henoklah yang disebut sebagai figur mesianik, sosok mesianik yang dijanjikan itu. Kemudian kitab ini berasal dari era yang belakangan, tidak mungkin berasal dari Henok sendiri, bahkan isinya merupakan kompilasi dari sejumlah karya, dan karena itu proses pembentukannya memakan jangka waktu yang cukup panjang, kurang lebih 1 abad atau lebih. Bahkan tidak pernah ada bukti bahwa orang-orang Yahudi yang awal, baik sebelum maupun pada masa proses kanonisasi Perjanjian Lama,
yang menerima kitab 1 Henokh, memasukkannya ke dalam kanon, termasuk komunitas Qumran yang memperlakukan kitab ini dengan hormat pun, mereka tidak memasukkan kitab 1 Henokh ke dalam kanon Perjanjian Lama. Bahkan Yesus sendiri, atau kita bisa sebut saja Lukas dan Matius, tidak percaya bahwa kitab 1 Henokh mendapat tempat di dalam kanon Perjanjian Lama, karena pada masa mereka 3 divisi kanon Perjanjian Lama Tanakh itu sudah diterima sebagai sesuatu yang fix, dan mereka sama sekali tidak aware mengenai keberadaan kitab 1 Henokh di dalam 3 divisi utama tersebut. Tetapi sekarang, dan ini adalah bagian terakhir dari presentasi ringkas ini, yang menarik adalah bagaimana dengan misalnya Yudas pasal 1 ayat 6 dan ayat 14, termasuk juga ada beberapa teks Perjanjian Baru yang lain yang tadi sudah saya sebutkan, yang bukan hanya membuat alusi tapi juga terkesan mengutip dari kitab 1 Henokh. Apakah para penulis Perjanjian Baru, semisal Yudas, termasuk juga Yesus dalam Matius pasal 22, apakah mereka percaya bahwa kitab 1 Henokh itu adalah kitab yang otoritatif, yang diinspirasikan dan dapat dianggap sebagai kitab suci? Nah, saya tidak ingin membuat ini menjadi panjang, jadi saya akan kutip satu saja komentar pakar yang menurut saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan itu secara akurat. Dr. Michael Heiser menyatakan, sama seperti para pengkhotbah masa kini mengutip dari tafsiran-tafsiran, jurnal-jurnal, surat-surat kabar, atau bahkan acara-acara televisi untuk menegaskan atau mengilustrasikan sebuah poin, demikian juga para penulis Alkitab menggunakan material-material eksternal untuk menarik perhatian dan membuat sebuah penegasan. Komentar itu sangat akurat, karena misalnya Paulus di Athena itu mengutip dari para filsuf Yunani, para filsuf Stoik. Di dalam 1 Korintus dia mengutip dari Epikuros. Kemudian kalau saudara baca Perjanjian Lama, pemazmur bahkan mengutip dari sejumlah legenda atau mitologi kuno dalam konteks timur dekat kuno, Ancient Near East. Seperti misalnya Mazmur pasal 74 bicara tentang Yahweh membunuh Lewiatan di dalam laut. Nah, Lewiatan itu adalah ular raksasa di dalam mitologi timur dekat kuno. Kemudian Perjanjian Lama juga bicara tentang Rahab. Rahab itu bukan Rahab yang di Yeriko, tapi Rahab adalah nama ular besar, monster raksasa yang hidup di dalam air, yang dikenal luas baik di Mesir maupun di dalam konteks timur dekat kuno secara umum. Dengan kata lain, para penulis Perjanjian Baru maupun para penulis Perjanjian Lama seringkali mengutip material-material yang tidak harus material-material itu sendiri merupakan material-material yang berotoritas atau diinspirasikan. Mereka mengutip material-material itu karena audiens yang mereka hadapi mengenal baik material-material itu dan memiliki makna bagi mereka, dan karena itu memudahkan para penulis Alkitab untuk mengilustrasikan sebuah poin atau menegaskan sebuah gagasan teologis. Lagi pula anggapan bahwa karena kitab 1 Henokh dikutip di dalam Perjanjian Baru, maka kitab 1 Henokh harus dianggap berotoritas dan karena itu harus diterima sebagai bagian dari kitab suci. Sebenarnya itu berangkat dari sebuah presuposisi yang falasius, yang salah, yaitu bahwa sumber kutipan harus diinspirasikan untuk dikutip di dalam sebuah teks yang diinspirasikan. Tidak harus demikian. Seperti yang tadi sudah diindikasikan oleh Dr. Michael Heiser, misalnya saudara hadir pada hari Minggu, kebaktian pada hari Minggu, mendengarkan khotbah dari para pendeta, para gembala atau hamba Tuhan yang berkhotbah pada hari Minggu. Nah, kita orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhan mengajar kita melalui khotbah pemberitaan firman dari para hamba Tuhan setiap hari Minggu melalui mimbar-mimbar gereja. Artinya yang kita dengar dari mereka adalah firman Tuhan. Nah, di dalam khotbah itu katakanlah pendeta saudara atau gembala saudara mengutip dari Kompas, mengutip dari sebuah buku ilustrasi, mengutip dari cerita-cerita populer, pengalaman hidupnya setiap hari dan lain sebagainya. Pertanyaan, apakah Kompas, buku ilustrasi, pengalaman hidup, cerita-cerita populer atau apapun, acara-acara televisi atau apapun yang dikutip oleh pendeta itu di dalam khotbah itu, apakah isi dari sumber-sumber itu harus diinspirasikan baru saudara bisa mengatakan bahwa khotbah ini adalah firman Tuhan? No. Jadi sumber kutipan tidak harus merupakan sesuatu yang otoritatif, tidak harus merupakan sesuatu yang diinspirasikan baru
boleh dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru atau para penulis Perjanjian Lama. Jadi akhirnya kitab 1 Henokh sekali lagi merupakan kitab yang menarik, dan saudara perlu kalau ada waktu saudara membaca kitab itu. Menarik untuk dibaca dan memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan keyakinan teologis dan pergumulan teologis, termasuk sejarah dari orang-orang yang memproduksi kitab tersebut. Menarik untuk dipelajari dan dibaca. Tetapi apakah harus dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama? Jawaban saya adalah tidak. Dan saya telah memberikan alasan-alasan yang menurut saya, atau argumen-argumen yang menurut saya representatif untuk memberikan jawaban negatif tersebut. Semoga ini memberikan pencerahan bagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.